Oke, kita lanjut lagi nih. Pembahasan manga webcomic dari One Punch Man. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan akhir dari organisasi berbahaya bernama Tenito dan juga rencana gila milik Amai Mask yang bertujuan untuk membuat Saitama yang baru. Nah, di chapter kali ini, kita akan diperlihatkan Saitama yang melawan naga di dunia fantasi dan Amaimas yang mulai menemui Saitama dan mengajak Saitama untuk bekerja sama dengan dia untuk merealisasikan proyek gila dia di masa depan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Karena kedepannya, gue bakal lebih banyak lagi bikin pembahasan yang tentunya jauh lebih menarik. Oke, kalau kalian udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter dibuka dengan kita diperlihatkan salah satu monster yang mengaku bahwa dirinya memiliki darah seekor naga. Nah, sedikit penjelasan dulu buat kalian. Karena beberapa dari kalian mungkin bakal ada yang bingung, kok webcomic gambarnya bisa sebagus ini? Nah, sebenarnya setengah dari chapter webcomic kali ini tuh udah pernah digambar dalam versi manganya. Dan waktu gua lihat-lihat, ceritanya sama sekali nggak berbeda. Jadi ya udah, gua bakal pakai aja. Sedangkan setengahnya lagi bakal lanjut cerita dari webcomic. Oke, kita lanjut. Monster yang menghalangi Saitama tersebut mengatakan, "Minggir, atau akan kutunjukkan padamu kekuatan darah naga milikku." Dan sehabis itu, dia langsung loncat ke arah Saitama sambil mengatakan, "Lihatlah kekuatan ini." Oh! Tapi dengan santainya, Saitama memukul monster tersebut dengan ekspresi yang datar. Lalu sehabis Saitama mengalahkan monster tersebut, tiba-tiba muncul beberapa pasukan yang nyamperin ke dia sambil ngomong, "Kau mengalahkan salah satu dari 9 prajurit aliansi naga, Rangor, hanya dengan satu pukulan, tak bisa dipercaya. Kau benar-benar menyelamatkan kami, tuan orang kuat yang lewat. Boleh tahu namamu?" Dan di sini, sambil sedikit kebingungan, Saitama bilang, "Aku Saitama, tapi..." Lalu para pasukan tersebut dengan riang merayakan kemenangan Saitama dan mengatakan, "Hore! Batu penyegel tidak berhasil dicuri. Semua berkatmu. Segel naga kejam telah terlindungi berkat tindakan Saitama. Kisah kepahlawananmu akan tetap dikenang dalam catatan sejarah." Tapi Saitama membalas, Kayaknya nggak perlu dicatat juga deh. Ngomong-ngomong, kalian terlalu membesar-besarkan. Aku cuma datang karena melihat ada yang dicopet dan mau menegur aja." Lalu para prajurit tersebut dengan tegas mengatakan, "Kau melakukan lebih dari itu. Kau menyelamatkan dunia. Ini sebenarnya misi rahasia. Tapi menjelaskan pada penyelamat kita seharusnya tidak masalah." Lalu mereka mulai bercerita. Menurut legenda, seekor naga raksasa pernah turun ke bumi dan menjadi perwujudan kehancuran. Hanya dalam beberapa hari, ia menghabisi tak terhitung nyawa dan membumi hanguskan seluruh tanah. Akibat dari tindakannya, ia dikenal sebagai naga kejam. Prajurit kuno berkumpul bersama, dan dengan banyak pengorbanan, mereka berhasil melemahkan naga kejam. Bola penyegel menyebarkan ki naga ke dalam 9 batu, dan menyegelnya di kuil-kuil di berbagai tempat. Tugas menjaga segel naga kejam diturunkan ke cabang kami, yang dikenal sebagai para suci atau saints. Mereka yang percaya bahwa mereka adalah keturunan naga dan berencana menghidupkan kembali naga kejam yang tersegel, termasuk dalam organisasi bernama Deathbone. Konflik seputar segel naga kejam ini telah berlangsung selama 800 tahun. Deathbone meningkatkan aktivitas mereka untuk memanfaatkan maraknya insiden monster akhir-akhir ini. Dan kami berada dalam kewaspadaan tinggi saat mengelola batu segel. Aku sangat bersyukur diselamatkan dari serangan mendadak saat kami memindahkan batu penyegel. Tapi setelah mendengar semua hal tersebut, Saitama dalam hati mengatakan, "Anjir, ceritanya panjangan woi." Lalu di sini kita diperlihatkan salah satu anggota kriminal tersebut yang sedang ditangkap. Sial, bagaimana mungkin bahkan Lord Rangor juga? Tak peduli apapun, hari itu pasti akan tiba. Kami akan mengambil semua batu segel dan Lord Naga Kejam akan dibangkitkan. Lalu umat manusia akan sampai pada akhirnya.
Dan habis mengatakan itu, dia mulai tertawa dan malah menggila. Tapi tiba-tiba, Saitama malah menyiram dia pakai air 1 ember. Lalu Saitama bertanya, jadi kapan tepatnya suatu saat nanti itu akan terjadi? Lalu kriminal itu mengatakan, aku tidak tahu, mungkin 10 tahun lagi atau mungkin 100 tahun. Dan karena setelah itu dia mulai ngomong panjang lebar lagi yang nggak penting-penting amat. Akhirnya Saitama nyiram dia lagi, yang dia mengatakan, kalau naga itu memang bakal bangkit suatu saat nanti juga, kenapa nggak sekarang aja sekalian? Pastinya perkataan Saitama ini ngebuat semua orang kaget, dan prajurit bertanya, maksudmu itu gimana ya? Tapi Saitama ngelanjutin perkataannya. Ya, daripada disegel terus-menerus, bukankah lebih baik dibangkitkan sekarang, lalu dikalahkan tuntas sekalian? Itu pasti bakal bikin masa depan lebih tenang kan? Lalu abis itu, beneran dong, Saitama langsung ngebawa kriminal tersebut sambil bertanya soal lokasinya. Tunjukkan jalannya. Kriminal itu bilang, sedikit ke kanan lagi. Lalu abis berlarian sedikit, Saitama mendapat batu ketiga. Lalu kriminal itu bilang, naga itu akan bangkit begitu ke-9 batu dikumpulkan dan upacara pemanggilan dilakukan. Waduh, kok agak familiar nih sama konsepnya nih. Nah, tapi tentunya karena batu penyegel naga terus-menerus dicuri Saitama, akhirnya para prajurit pada heboh dan menganggap kalau Saitama itu bukan lagi pahlawan, melainkan adalah salah satu anggota kriminal tersebut. Dan sebelum mendapat para batu yang terakhir, di sini Saitama bertemu dengan salah satu anggota dari organisasi kriminal yang menganggap kalau Saitama adalah seseorang yang dikirim oleh para sains untuk melawan dia. Yang pada akhirnya, ya dengan mudahnya aja Saitama nampol dia dan akhirnya selesai mengumpulkan semua ke-9 batu segelnya. Lalu ritual pemanggilan pun dimulai menggunakan para batu tersebut dan tiba-tiba suara misterius mulai muncul. Akhirnya, waktunya telah tiba. Sebuah naga kuno telah muncul. Kebencian yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun akan dibayar lunas dengan nyawa seluruh umat manusia. Musnahlah. Dan akhirnya beneran musnah. Tapi bukan manusianya, melainkan naga kuno tersebut. Lalu habis itu, kita langsung beralih ke Saitama yang lagi belanja di supermarket. Lalu waktu mau pulang, Saitama ketemu sama Genos. Ah, Genos, kau tidak melewatkan diskon spesialnya juga. Genos menjawab, oh, Saitama Sensei. Lalu melihat Genos yang lumayan compang-camping, Saitama bertanya, apakah karena monster lagi? Genos menjawab, iya, entah bagaimana monsternya tingkat demon yang kuat. Walaupun aku berhasil menang, tapi aku tetap saja masih terluka. Dan ngomong-ngomong, aku ingin melakukan sparring lagi di masa depan. Apakah kau tidak keberatan? Faktanya, Dr. Kuseno sangat tertarik dengan kemampuan fisik Saitama Sensei dan ingin mengumpulkan datanya secara lebih mendalam. Lalu Saitama menjawab, dokter yang memodifikasimu, oke, kita tunggu waktu yang tepat ya. Dan Genos berterima kasih kepada Saitama. Tapi Saitama bertanya lagi, ngomong-ngomong, apa yang kamu beli? Genos menjawab, daging untuk hotpot, sashimi, dan beberapa pisang segar dengan harga yang murah. Lalu Saitama bilang, lumayan juga, kau mulai menguasai trik belanja. Nah, tapi tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka yang sedang menuju ke arah rumah, ada seseorang misterius yang berkata, bisakah kau membantuku sebentar? Lalu dia melanjutkan, kau terlalu kuat. Jika kau bebas besok siang, maukah kau mempertimbangkan untuk minum teh bersamaku? Aku Amaimas, ingin mendiskusikan sesuatu langsung denganmu. Yang ternyata orang tersebut adalah Amaimas. Tapi ajakan dari Amaimas langsung ditolak begitu aja sama Genos, entah apa alasannya. Tapi besoknya, ternyata Saitama tetap datang karena yang menolak tawarannya adalah Genos, bukan Saitama. Lalu Amaimas mengatakan, kupikir kau benar-benar akan menolak tawaranku tadi malam. Tapi bagaimanapun itu, terima kasih ya karena telah menerimanya. Dan Saitama menanggapi, kupikir kau sedang bicara ke orang lain.
Iya, aku jarang banget dapat undangan makan siang, jadi punya banyak waktu luang juga. Amai Mas berbicara, ini kafe langgananku, selalu buka dan punya suasana yang nyaman. Lalu habis itu, pelayan kafe datang dan mereka memesan minuman. Dan habis itu, Amai Mas langsung memulai pembicaraan dengan muka serius. Baiklah, kalau begitu izinkan aku memulai. Sebelum minuman kita tiba. Kepet Boldy, tahukah kau bahwa dunia kita sedang memasuki era perubahan besar? Dahulu, bumi dipenuhi oleh negara-negara yang saling bertikai. Mereka memperebutkan tanah dan sumber daya, dan peperangan pun tak terhindarkan. Hingga dunia dilanda perang besar berkali-kali. Populasi menurun drastis, namun pada akhirnya umat manusia memutuskan untuk bersatu demi generasi mendatang, memprioritaskan keberlangsungan hidup dan membentuk satu pemerintahan dunia. Itulah yang disebut sebagai era perubahan pertama. Yang dimana di sini intinya Amai Mas bicara panjang lebar, membicarakan tentang seberapa hebat manusia untuk terus bisa untuk beradaptasi. Walaupun manusia itu memang lemah secara fisik, tapi entah gimana caranya, manusia itu selalu bisa untuk bertahan hidup. Lalu di sini minuman mereka telah datang, dan Amai Mas melanjutkan pembicaraannya. Saat ini, kita sudah tak lagi bisa menyelesaikan masalah hanya dengan menyesuaikan lingkungan. Era perubahan ketiga telah tiba. Menurutmu, apa masalahnya itu? Lalu, Saitama cuma bengong dan tidak menjawab. Lalu, Amai Mas melanjutkan pembicaraannya. Masalahnya adalah, sekarang makin sering muncul monster yang memiliki kecerdasan tinggi. Mereka adalah musuh alami kita. Dulu, ini sangat jarang terjadi. Tapi sekarang, sirine darurat terus berbunyi dan mulai mengganggu orang-orang. Yang paling berat, mayoritas monster itu muncul dari diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita harus menghadapi kemunculan monster ini? Lalu sehabis itu, Amai Mas membicarakan tentang seseorang pahlawan yang sesungguhnya. Seorang pahlawan yang bisa menjadi figur untuk semua orang. Nggak cuma untuk manusia biasa, tapi untuk pahlawan lainnya juga. Dan Amai Mas bilang, botak berjubah, itulah yang akan kau lakukan. Aku telah memutuskan agar membuat kau bisa menjadi seorang superhero atau pahlawan super. Percayalah dan bekerja sama denganku. Lalu habis semua rencana Amai Mas tersebut diungkapkan kepada Saitama dan meminta Saitama untuk bisa kerjasama. Di akhir dia mengatakan, kalau gitu lebih baik kita tidak menunda-tunda hal baik ini. Mari kita mulai dari mengenal satu sama lain, sejauh rencana ini akan berjalan. Dan akhirnya, chapter 119 webcomic One Punch Man telah selesai. Wah, gimana nih menurut kalian nih? Ini menarik banget ya, karena ini bisa dibilang adalah permulaan chapter baru kan. Karena kan kemarin kita baru diperlihatkan bahwa ini akan masuk ke chapter atau arc-nya bukan Saitama, arc-nya Amai Mas ya. Dan menurut gua ini bakalan jadi hal yang menarik pastinya ya, karena ya arc di One Punch Man pastinya menarik kan. Cuma ini kalau misalnya kalian bilang terlalu banyak ngomong-ngomong dan lain sebagainya, sebenarnya wajar aja karena kan ini baru permulaan ya. Kalian bisa lihat juga lah di arc sebelumnya yang Desa Ninja itu kan awal-awal pasti banyak ngomong-ngomong juga gitu kan. Karena kan baru permulaan. Nanti mungkin beberapa chapter lagi, mungkin kayak 2, 3, atau 4 chapter ke depan, itu baru mungkin mulai nyampe ke puncaknya gitu loh. Nyampe ke top-topnya lah gitu ini arc Amai Mas dan Saitama. Menurut gue ini menarik banget ya. Saitama menjadi idolanya Amai Mas gitu. Amai Mas kan bisa dibilang idola dari para segala idola gitu. Maksudnya orang yang sangat diidolakan oleh semua orang gitu. Ternyata Amai Mas malah mengidolakan Saitama. Itu menarik banget sih. Dan oke, mungkin nggak banyak juga yang bakalan gue bahas atau yang bisa bahas juga di chapter kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen juga kalau misalnya kalian punya teori-teori. Dan terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.